Sahabat, selanjutnya ada kerajinan yang berasal dari kesenian khas Tulungagung, yaitu tari reog kendang. Dari nama keseniannya dapat tergambarkan bahwa tarian ini menggunakan kendang. Kendanglah yang menjadi simbol utama sekaligus senjata dari tarian ini. Kendang pada kesenian ini dikenal dengan nama dodok. Seperti kendang pada umumnya, dodok menggunakan kulit kambing sebagai penghasil suaranya. Namun kulit yang digunakan adalah kulit kambing betina karena kulitnya lebih lentur. Sedangkan badan kendang terbuat dari kayu nangka. Sahabat, pertama pahat badan kendang pada bagian dalam hingga memiliki ketebalan 1,5 cm. Dengan ketebalan seperti itu, nada yang dihasilkan oleh kendang dodok menjadi lebih bagus. Selanjutnya, amplas badan kendang yang telah diolesi dempul agar kayu nangka menjadi halus. Kemudian cat kendang dodok ini dengan cat dasar berwarna kuning. Barulah kemudian buat ornamen kendang dodok ini dengan cat merah. Ornamen kendang dodok ini harus dibuat lancip pada sisi atas dan bawah. Sekarang saatnya pasang kulit kambing pada bagian atas kendang. Agar kulit terpasang kencang, si pemasang kulit harus naik di atas kulit yang sedang dipasang. Kencangkan kulit dengan menekannya di bagian pinggir kendang. Selanjutnya pasang beberapa paku di bagian pinggir kulit kendang jika kulit telah kencang. Kemudian pasang kawat di pinggir kulit kendang. Lalu ikatkan kawat dari pinggir kulit kendang ke besi yang mengelilingi badan kendang di bagian atas. Agar kulit kendang semakin kencang, masukkan potongan kayu pada besi yang melingkar di bagian atas kendang. Lalu pukul-pukul kayunya agar kulit kendang tertarik. Kendang dodok untuk reog kendang pun telah tercipta. Kendang ini pun siap dipakai untuk meramaikan tarian reog kendang khas Tulungagung. Satu kendang dodok ini dijual dengan harga Rp350.000. Jika Anda ingin memboyong kendang ini, Anda dapat berkunjung ke Sanggar Pak Siswoyo di Desa Gendingan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Selain mendapatkan kendang dodok, kita dapat melihat anak-anak dan remaja yang sedang latihan menari reog kendang. Di Sanggar Pak Siswoyo ini, latihan menari diadakan dari hari Senin sampai Sabtu. Gerakan demi gerakan pada tari reog kendang diajarkan. Meskipun terjadi kesalahan, pelatih membenarkan tiap-tiap gerakan secara detail. Latihan ini terus berlanjut hingga para penari ingin melakukan pementasan. Dengan pakaian khas penari reog kendang yang lengkap dengan kendang dodoknya, para penari terus berlatih dalam pengawasan pelatih. Dengan diiringi tabuhan kendang dodok, para penari pun melakukan tarian sesuai ketukan kendang. Gerakan tarian yang begitu kompak yang siap untuk dipentaskan. Usai melakukan latihan, tari reog kendang pun siap untuk dipentaskan. Sahabat ragam, secara umum reog kendang adalah tarian tradisional yang menggambarkan tentang arak-arakan prajurit. Maka dalam pembuka tarian, para penari berbaris seperti prajurit sambil sesekali memainkan kendang sebagai atribut tariannya. Reog kendang ini tak terlepas dari sejarah dan cerita legenda pada zaman dahulu. Tarian ini menggambarkan tentang arak-arakan prajurit Kediri Laya yang mengiringi Ratu Kediri dalam rangka menemui Lembu Suro. Karena Ratu Kediri tidak mau dinikahi oleh Lembu Suro, maka dia menolak secara halus dengan memperdaya Lembu Suro. Lembu Suro dijebak untuk masuk ke dalam sumur buatannya sendiri. Maka tak ayal jika gerakan-gerakan pada reog kendang mencerminkan adegan yang terjadi dalam cerita legenda itu. Tak hanya gerakan berbaris seperti prajurit, salah satu gerakan yang khas dari tarian ini adalah sundangan. Gerakan ini terlihat seperti gerakan banteng yang ingin menyeruduk. Berdasarkan legenda, gerakan itu mengilustrasikan Lembu Suro yang sedang ingin keluar dari sumur akibat dijebak oleh Ratu Kediri. Dalam pertunjukannya, reog kendang ini ditampilkan secara berkelompok oleh 6 orang penari. Penarinya masing-masing membawa kendang atau dodok. Pada bagian tengah tarian, penari melakukan tarian sambil memainkan kendang yang selaras dengan musik pengiring. Musik pengiring dalam tarian ini terdiri dari selompret, gong, kenong, dan dodok. Sambil diiringi musik pengiring, gerakan tari berikutnya masih berkaitan dengan prajurit. Para penari melakukan gerakan kaki berjingkrakan. Gerakan ini melambangkan iring-iringan prajurit yang kepanasan kakinya dalam perjalanan. Barulah di akhir-akhir tarian muncul gerakan sukacita. Gerakan ini melambangkan perayaan prajurit Kediri Laya yang berhasil membantu menjebak Lembu Suro masuk ke dalam sumur. Gerakan perayaan sukacita itu tergambarkan lewat gerakan kaki berjingkrak sambil maju mundur. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan penari berkumpul di tengah. Lalu penari mengangkat kendangnya sebagai lambang kemenangan. Tak
hanya gerakan tarian yang mengilustrasikan cerita legenda Lembu Suro dan Putri Kediri, aksesoris dalam pakaian penari pun tak luput dari cerita legenda itu. Ikat kepala penari yang biasa disebut sungu dibuat seperti dua tanduk di sisi kiri dan kanan. Bentuk seperti ini melambangkan tanduk dari Lembu Suro. Para pengunjung alun-alun Tulungagung nampak antusias dan terbuai dengan keindahan tarian reog kendang. Wow, sungguh warisan kebudayaan yang luar biasa.